Kita silaturahmi ini adalah tradisi yang harus kita jaga. Biasanya kumpul keluarga, dia silaturahmi, dan kali ini ketemu dengan seluruh unsur masyarakat. Kemana aja Pak tadi rutenya Pak selama 2 hari ini Pak? Dan bagaimana kerinduannya Pak? Tim kecil mereka setiap minggu memang bertemu. Tapi kemarin ada kemajuan yang signifikan. Demokrat, kita juga nonton di berbagai media, Demokrat secara tertulis dan menyatakan seperti pandangan Nasdem, cawapres itu sebaiknya ditentukan oleh Anies karena beliau yang tahu, yang kompatibel dengan beliau apa dan seterusnya. Yang kita harapkan dalam waktu yang segera PKS melakukan yang sama. Nasdem menghargai anak-anak bangsa, siapa? Dari manapun itu, dari partai manapun itu, kelompok manapun yang baik. Makanya ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem menjadi seorang sosok Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya, why not the best? Dan ini tadi kalau tadi serah terima sana, DPW PKS DKI menyerahkan sepenuhnya kepada DPP bahwa Pak Anies sudah berhasil di DKI, mohon kiranya untuk bisa diusung untuk menjadi pimpinan nasional. Dan itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mengusung beliau sebagai tokoh nasional. Mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Pak Anies Baswedan, terima kasih dan tentu kami mengapresiasi sambutan yang saya bisa merasakan getaran itu benar-benar kita rasakan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan tadi semakin menguatkan tekad perjuangan kita semua, bukan hanya keluarga besar Partai Demokrat, tapi juga tentunya keluarga besar Partai Nasdem dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Koalisi Perubahan deklarasi Capres Anies Baswedan sebelum Ramadan. Koalisi Perubahan berencana mendeklarasikan Anies Baswedan secara resmi sebagai bakal calon presiden Capres untuk Pilpres 2024 sebelum Ramadan. Koalisi Perubahan adalah sebutan untuk calon mitra koalisi yang terdiri atas Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ketiga partai politik atau parpol itu secara mandiri sudah menyatakan akan mengusung Anies di Pilpres 2024. Kini mereka tinggal deklarasi secara bersama lewat Koalisi Perubahan. Juru bicara Anies, Henry Satrio alias Hensat, mengatakan dalam pembicaraan terakhir mereka ingin mendeklarasikan Anies secara bersama sebelum Ramadan yang jatuh pada 22 atau 23 Maret. Komunikasi yang terakhir itu sebelum puasa untuk mendeklarasikan bersama usung Anies. Ya, mudah-mudahan dekat lagi nih, ujar Hensat di ST Regis Hotel Jakarta Selatan, Senin 13 Maret 2023. Dia menambahkan deklarasi koalisi terkait pengusungan Anies hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Menurut Hensat, saat ini ketiga parpol beserta pihak Anies tinggal mencari waktu yang tepat untuk waktu deklarasi itu. Masalah waktu aja sih sebenarnya, juga ketersediaan waktu untuk ketum juga presiden. Presiden PKS maksudnya, terus kesediaan waktunya capres. Menurut saya sih enggak dalam waktu lama lagi, jelasnya. Setelah Koalisi Perubahan resmi mengusung Anies, maka tahapan selanjutnya adalah penentuan pasangan calon wakil presiden atau cawapres. Meski begitu lanjutnya, belum ada nama cawapres mengkerucut untuk mendampingi Anies. Sebelumnya diberitakan PDIP dianggap sebagai penentu peta perpolitikan menuju pemilu presiden Pilpres 2024. Sementara sikap dari PDIP terkait capres yang akan diusung ataupun arah koalisi bergantung pada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Penilaian ini disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Iza Mahendra.
Ia mengatakan peta koalisi dan calon presiden yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 bergantung pada sikap yang dikeluarkan PDIP. Menurut dia, arah peta capres dan koalisi belum jelas, padahal pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya tinggal 6 bulan lagi. Sesuai jadwal dari KPU, pendaftaran capres dilakukan bulan September 2023. Hingga saat ini, kata Yusril, belum ada formasi koalisi yang terbentuk secara permanen karena semua menunggu sikap PDIP. Di PDIP sendiri juga masih belum memutuskan apakah akan mendukung Pak Ganjar, apakah mendukung Mbak Puan, atau bagaimana. Sampai hari ini juga belum ada keputusan, ucapnya seperti dikutip solopost.com dari Antara. Tadi Pak Fadiono dan juga saya didiskusikan kriteria-kriteria. Ia memiliki stok banyak calon-calon pemimpin bangsa, punya pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi pemimpin presiden dan wakil presiden di masa datang, kata Yusril. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu dampak hadir pula Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, Sekretaris Jenderal Sekjen P3 Muhammad Arwani Tomafi, Wakil Ketua Umum atau Waketum PBB Diwanto Ananias hingga Sekjen PBB Afrian Shah Nur. Karena sejatinya dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama, ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi Partai Demokrat yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023. Artinya, ya sudah lengkap gabungan koalisi partai politik untuk membangun perahu koalisi perubahan. Bapak Anies Baswedan dengan rendah hati, semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar. You are the leader. You are the superstar. Saya sampaikan rasa hormat kepada PKS yang telah memberikan amanah, kemudian merapikan barisan untuk bekerja bersama-sama. Apel pada pagi hari ini menjadi simbol rapinya rencana ke depan. Dan saya menyampaikan rasa hormat, terima kasih, dan kita siap untuk bekerja bersama-sama. Dan insya Allah nantinya bersama dengan Nasdem, Demokrat, dan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekjen, kita bersama. Koalisi Perubahan adalah sebutan untuk calon mitra koalisi yang terdiri atas Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ketiga partai politik atau parpol itu secara mandiri sudah menyatakan akan mengusung Anies di Pilpres 2024. Kini mereka tinggal deklarasi secara bersama lewat Koalisi Perubahan. Juru bicara Anies, Henry Satrio alias Hensat, mengatakan dalam pembicaraan terakhir mereka ingin mendeklarasikan Anies secara bersama sebelum Ramadan yang jatuh pada 22 atau 23 Maret. Komunikasi yang terakhir itu sebelum puasa untuk mendeklarasikan bersama usung Anies. Ya, mudah-mudahan dekat lagi nih, ujar Hensat di ST Regis Hotel Jakarta Selatan, Senin 13 Maret 2023. Dia menambahkan deklarasi koalisi terkait pengusungan Anies hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Menurut Hensat, saat ini ketiga parpol beserta pihak Anies tinggal mencari waktu yang tepat untuk waktu deklarasi itu. Masalah waktu aja sih sebenarnya, juga ketersediaan waktu untuk ketum juga presiden. Presiden PKS maksudnya, terus kesediaan waktunya capres. Menurut saya sih enggak dalam waktu lama lagi, jelasnya. Setelah Koalisi Perubahan resmi mengusung Anies, maka tahapan selanjutnya adalah penentuan pasangan calon wakil presiden atau cawapres. Meski begitu lanjutnya, belum ada nama cawapres mengkerucut untuk mendampingi Anies.